berbahagia. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Jepara Kulon II, Ibu Wasini SD. Yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq Septian Dwi Hartanto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap, selaku pengisi acara diseminasi budaya positif. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru serta seluruh karyawan SD Negeri Jepara Kulon II. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan nikmat iman, Islam dan kesehatan yang masih diberikannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Jepara Kulon II. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan selanjutnya, izinkan saya di sini untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Susunan acara diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti diseminasi, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Intan Ayu Ningtyas SPD. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Hadirin dipersilakan. Selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Wasini SPD SD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Jepara Kulon II beserta karyawan. Salam sejahtera dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat serta nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rafiq Septian Dwi Hartanto
CGP Angkatan ke-10. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang insya Allah akan diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk siang hari ini kita akan melaksanakan disimilasi budaya positif. Terima kasih kepada Pak Aan yang telah menyampaikan atau berusaha menyampaikan ilmunya dari CGP ini, ya, dan semoga harapan kami selaku kepala sekolah sebagai motivasi dan penyemangat untuk guru-guru di Jepara Kulon 2 ke depannya ke yang lebih baik lagi, dan untuk mensemangati supaya mengikuti program pemerintah yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini sekolah kita Jepara Kulon 2 itu akan lebih maju dan menjadi yang terbaik. Amin. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa mendaftarkan sebagai sekolah penggerak. Monggo, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru, pasti di dalamnya itu ada ilmu, baik itu yang kita sudah tahu atau tidak tahu, dan ilmu itu pasti bermanfaat yang akan membawa kebaikan, yang akan membawa perubahan pendidikan baik bagi pribadi pendidik maupun bagi anak-anak kedepannya. Karena calon guru penggerak ini merupakan program pemerintah dan pastinya nantinya itu akan harus diikuti oleh semua guru. Monggo kita ikuti alur yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ambil positifnya dan insya Allah pasti itu akan membawa kemajuan dan akan membawa perubahan, terutama peningkatan di bidang pendidikan, untuk menciptakan generasi periode 45 tahun yang akan datang. Karena anak-anak didik kita itu merupakan pemimpin kita di 45 tahun yang akan datang. Lah kita sebagai ujung tombak pendidik, maka dari itu kita harus selalu semangat dan selalu belajar untuk mendalami dan mengikuti arus perubahan zaman dan perkembangan ilmu pendidikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan Ibu Mas ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Taufik Septian Dwi Hartanto. Pada Bapak, yuk silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ibu Asmi selaku Kepala SD Negeri Jepara Kulon 2. Yang saya hormati pula Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Jepara Kulon 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Jadi kali ini saya diberi tugas untuk melaksanakan penugasan kepada Bapak Ibu semua. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Dan yang ketiga, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi yang sebenarnya ini adalah tugas saya, tapi Bapak Ibu mau meluangkan waktunya membantu saya dalam melaksanakan tugas saya ini. Tapi nantinya mudah-mudahan dari diseminasi yang saya sampaikan nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga materi ini nanti bisa kita ambil bersama demi kemajuan sekolah kita. Santai saja nih Bapak Ibu, untuk menambah semangat kali ini mungkin kita ice breaking dulu. Silakan, adakah yang bersedia untuk memimpin ice breaking? Ya, monggo Bu Yuni, silakan. Jadi mungkin supaya lebih semangat lagi. Ya, siap ya. Tepuk 1, go. Tepuk 2, wush. Tepuk 3, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Bu Yuni yang bersedia untuk melaksanakan ice breaking supaya kita lebih rileks ya. Jadi di sini santai saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Wah, sini tidak boleh. Ada yang setuju mungkin? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu mungkin ada yang setuju atau tidak? Bu Silvi bagaimana? Bu Silvi tidak setuju. Yang lain mungkin? Tidak setuju. Tidak setuju juga Bu ini. Santai saja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu atau tidak? Setuju. Setuju ya? Oke, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nanti kita bahas. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin dulu. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, yang pertama, cobalah buka. Jadi salah satu orang nanti ada yang mengepalkan tangan, dan bayangkan di tangan itu kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan itu. Ya, jadi nanti satu orang guru mengepalkan tangan, kemudian sebelahnya lagi tidak mengepalkan, rekannya tidak mengepalkan, tapi rekannya tugasnya
mencoba dengan segala cara supaya teman yang mengepalkan tangan itu mau untuk membuka kepalan tangan. Jadi teman itu nanti boleh membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mungkin menawari uang. Ayolah buka, nanti kasih uang, misalnya seperti itu. Sekarang menurut Pak Rois, Pak Rois ketika memegang sesuatu di tangan, di kepal, ya, kemudian misalnya saya bujuk sebagai rekannya Pak Rois, saya bujuk Pak Rois, Pak, bukanlah, apa sih itu? Saya kan sahabatnya Bapak, masa saya nggak dikasih tahu itu apa Pak? Kira-kira kalau saya mengucapkan seperti itu ke Pak Rois, kira-kira Pak Rois mau nggak membukanya? Tidak. Mungkin kemudian saya kasih uang. Bagaimana? 50-50, oke. Ya. Atau mungkin Baitan kalau misalnya di genggaman tangan Baitan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Fitri merayu Bu Intan. Apakah Bu Intan mau membuka kepala tangan Bu Intan? Tidak. Misalnya udah dirayu, dikasih uang, tetap tidak mempan. Oke. Kalau sudah sampai diintimidasi, dimarahi, mau tidak? Kalau sudah dimarahi. Jadi ternyata segala sesuatu itu yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita mau melakukan apapun, kita yang bisa mengontrol. Dengan kita kontrolnya kemana. Nah, ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Coba kita refleksikan, apakah kita sebagai seorang guru bisa mengontrol murid kita? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah jika kita selalu memberikan penguatan yang positif itu akan bermanfaat? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu bisa membuat karakternya semakin menguat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita bisa memaksa anak-anak kita? Ya, kita refleksikan bersama. Nah, di dalam pergeseran teori tadi yang pertama, dulu kita di stimulus respon, ya. Nah, sekarang kita bergeser ke teori kontrol. Itu dijelaskan bahwa kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, kebutuhan anak-anak kita itu sama, kebutuhan semua, berkalian semua. Dan itu semuanya harus bisa, sama-sama bisa. Tapi kenyataannya dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ada yang lebih suka di bidang seni, ada yang lebih suka di bidang olahraga, ada juga yang pintar dalam bidang matematika. Itu ternyata memang seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha supaya orang itu berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya setiap orang itu memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu adalah dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi ternyata memang hanya kita yang bisa mengontrol
diri sendiri. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika gagal, dirayu gagal, maka kita akan memaksa, mengintimidasi, maka mungkin mengakhiri. Tetapi dalam teori kontrol ini kita melakukan kolaborasi. Kemudian dalam stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang dan kalah. Tapi dalam teori kontrol model berpikirnya itu sama-sama menang. Nah, kita mulai di materi yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokokan, ancaman, ataupun hukuman. Itulah yang dinamakan dengan kedisiplinan. Sementara ini anak-anak banyak mengerjakan tugas PR dikerjakan. Itu kebanyakan apakah mereka karena sadar akan penerapan itu atau takut akan hukuman? Kebanyakan mungkin karena takut akan sebuah hukuman. Maka inilah kita mempelajari ini supaya nanti anak-anak juga bisa berpikiran positif, menerapkan budaya positif, sehingga anak itu nanti bukan karena takut akan hukuman, tapi mereka sadar memang itu adalah tugas atau kewajiban mereka. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Namanya saja nilai kebajikan, berasal dari kata kebajikan, berarti ini adalah nilai-nilai yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, nilai kebajikan itu banyak sekali. Kalau dalam dunia pendidikan, di era kita, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bersama kritis dan yang keenam mandiri. Tapi ini kita patokannya tidak hanya ini. Nilai kebajikan itu banyak, universal. Ketika kita menolong, itu nilai kebajikan atau bukan, Bapak Ibu? Kebajikan. Menolong pun kebajikan. Menjawab salam pun juga kebajikan, betul sekali. Nah, nilai-nilai inilah yang pemerintah harapkan supaya generasi di masa mendatang itu generasi yang berkarakter, ya. Terutama kalau dalam dunia pendidikan adalah berkarakter, profil pelajar Pancasila. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Yang paling utama adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Tanpa kita sadari bahwa itu kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu karena menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan itu ya karena menghargai dirinya sendiri, karena mereka menginginkan itu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu adalah sebuah identitas yang gagal. Tetapi ketika konsekuensi ataupun restitusi, ini adalah sebuah identitas yang sukses. Hukuman itu akan membuat sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tapi ketika konsekuensi, itu memang sesuatu yang harus terjadi karena sebuah kesepakatan.
Tapi kalau restitusi ini adalah sebuah pilihan, jadi anak nanti diberikan pilihan-pilihan. Kemudian kalau hukuman itu membuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin kita masih ingat ketika kita dulu waktu sekolah kita dihukum oleh guru. Nah, serama ngapur. Ya itu adalah kenyataannya masih ingat itu. Berarti kan benar bahwa itu merupakan sebuah identitas yang gagal. Tetapi kalau di konsekuensi memang anak tidak nyaman, tapi itu untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi ini sifatnya itu bisa untuk menguatkan murid karena ada pilihan-pilihan. Hukuman itu membuat murid akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau anak atau murid itu bermasalah akan diam. Misal anak di rumah saja, misalkan anak-anak kita ambil uang tapi tidak bilang ke kita selaku orang tua. Kalau kita terbiasa menghukum anak-anak kita, maka anak itu kemungkinan besar kalau mengambil lagi akan menyembunyikan kesalahan. Diam. Tetapi kalau dalam konsekuensi, ketika kita memberikan kesepakatan, mungkin itu anak-anak kita akan menjadi taat dengan peraturan itu. Oh ya, kalau saya butuh uang, saya izin dulu minta kepada orang tua. Nah, kalau dalam restitusi, anak itu akan belajar bagaimana cara memecahkan masalahnya. Wah, supaya tidak boros, saya sehari misalnya menghabiskan uang jajan cukup 5.000 saja. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru yang membuat hukuman, dan waktunya itu tiba-tiba, tidak diharapkan, dan kemungkinan besar itu melukai pelaku yang melakukan kesalahan. Tetapi dalam konsekuensi itu dibuat oleh guru dan juga murid atau anak kita, dibuat kesepakatan, sehingga itu murid atau anak-anak kita sudah mengetahui akan konsekuensi itu. Nah, kalau restitusi juga sama. Restitusi dibuat oleh murid ya, tapi dengan bimbingan atau arahan dari guru. Nah, berdasarkan bagan yang di atas tadi, maka bisa kita refleksikan penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Bahwa yang namanya hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata yang kasar. Itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah. Nah, sedangkan restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Daily Person dalam bukunya di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih hidup lagi, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti monggo Bapak Ibu coba pilih mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, seorang anak mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena anak itu telah datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Siapa yang mau menyampaikan pendapat menurut Pak Kris? Hukuman. Kalau menurut Pak Kris, ini adalah sebuah hukuman.
perjanjian apa ya namanya itu. Iya, Karena ada itu kesepakatan. kesepakatan karena saya tidak akan terlambat. Tidak. Iya. Ada kesepakatan dan sini tidak terlalu membuat anak Tidak akan mengurangi lagi. anak itu tidak terlalu tersakiti. Ini ya betul kata Bu sini, jadi ada sebuah kesepakatan. Maka ini adalah sebuah konsekuensi kalau anak datang terlambat. Tapi bisa juga Kris sebuah hukuman kalau belum ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi belum ada kesepakatan langsung kamu kan telat sekarang tulis 100 kali. Kalau tidak ada kesepakatan maka betul kata Pak Kris, jadi itu adalah sebuah hukuman. Tapi ya, ini tergantung kembali ke dalam konteks kalimatnya tadi ya, ada kesepakatan atau tidak. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu ini hukuman. Ya, betul. Sepihak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi akibat dari perbuatannya sendiri. Konsekuensi ini tidak terlalu menyakitkan, hanya disuruh membersihkan saja. Mungkin karena sudah ada kesepakatan. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat di sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu? Ya, betul. Itu adalah sebuah hukuman karena anak ya akan merasa tersakiti lah. Fisiknya kalau tidak terbiasa melakukan push up, otomatis nanti akan ya sakit pegel-pegel ya. Lari lagi nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hanya mematahkan pensil kawannya disuruh membersihkan WC di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Kalau saya bilang SD Negeri Jepara Kilo 2, Bapak Ibu bilang saya, yes. Sekali-kali kita mengikuti anak didik kita. SD Negeri Jepara Kilo 2, saya, yes. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Saya menambah semangat Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan tentang penghargaan. Dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi Bapak Ibu ada yang menyampaikan bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Ada juga yang tidak. Mari kita bahas bersama dalam materi ini. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada beberapa topik, ya. Ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjangnya karena adanya penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum katanya. Berbeda ketika ada motivasi dalam diri. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu bisa efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau waktunya pendek, misalnya kayak kemarin O2SN, itu mungkin bisa.
Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada sebuah penghargaan yang kita berikan, sehingga mereka akan kehilangan motivasi dalam diri mereka. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita tidak akan menyadari bahwa tindakan itu adalah tindakan yang baik yang dilakukan oleh kita. Ini bisa kita refleksikan bersama nanti Bapak Ibu. Apakah perlu adanya penghargaan lagi di kelas kita, di sekolah kita, atau tidak? Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi anak-anak yang diberikan penghargaan mungkin lama-lama iri dan akhirnya menjauh dari teman yang diberi penghargaan itu. Akhirnya hubungannya yang tadinya biasa-biasa saja akhirnya semakin rendah. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem perankingan, maka yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman ternyata adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kita memberikan penghargaan supaya kita bisa mengendalikan anak itu, supaya anak mau belajar dan sebagainya. Sama halnya dengan hukuman, intinya mengendalikan seseorang. Karena pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman. Berbeda dengan kalau motivasi dalam diri mereka sendiri. Kita refleksikan dari cerita ini. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, maka timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut akan gembira, aku bisa baca. Atau kita dulu saat belajar naik sepeda, kita senang. Tapi setelah ada pemberian penghargaan, maka itu sebenarnya kita sedang mengambil kegembiraan mereka. Jadi anak yang sudah bisa baca kemudian kita kasih hadiah, kita berikan misalnya permen, maka yang tadinya anak itu bahagia dalam dirinya menyadari bahwa itu dia bisa, akan bergeser. Saya harus bisa lagi supaya besok saya dikasih permen lagi. Maka akan berubah yang tadinya motivasinya itu ada dalam diri mereka, berubah ke motivasi dari sebuah penghargaan. Ternyata itu berbahaya juga. Kita lanjut sesi yang keempat tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu harus menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kenapa menurut Bapak Ibu? Apakah hanya karena ada sebuah peraturan? Nah, karena keyakinan Bapak Ibu tadi adalah kalau kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, maka itu kesehatan kita akan terjaga. Begitu pula dengan menggunakan helm, kita menjaga diri dari keselamatan. Itu yang kita yakini. Maka dari nilai-nilai itu kita yakin akan keselamatan, akan kesehatan itu,
itu adalah sebuah keyakinan, yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita tidak yakin akan keselamatan kita, mungkin kita panggolan orang gerah, panas. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa itu bukan sebuah peraturan, tapi itu ada nilai kebajikannya, kita akan menjaga keselamatan kita, maka itulah yang dinamakan keyakinan. Inilah yang diharapkan dari pemerintah, bahwa kita perlu membuat sebuah keyakinan, bukan hanya peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan juga siswa dan bersifat universal. Tentunya kesepakatan atau keyakinan ini adalah kesepakatan dalam nilai-nilai yang positif pastinya. Tetapi peraturan itu biasanya dibuat hanya oleh guru dan sifatnya hanya satu arah, tidak ada kesepakatan. Dan kalau peraturan berarti belum semua siswa atau orang itu meyakini akan peraturan itu. Contohnya saja tadi, ketika menggunakan helm, orang yang tidak memiliki keyakinan, maka itu hanya sebuah aturan. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu untuk menjaga keselamatan kita, maka itulah yang dinamakan keyakinan. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa kita itu diharapkan bisa membuat sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun keyakinan di sekolah, tentunya yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan-peraturan yang akan disepakati, kemudian mencatat semua masukannya, kemudian mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, anak-anak harus sepakat nih, tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat itu kita ganti, jangan menggunakan kata yang negatif. Kata tidaknya dihilangkan, maka akan berubah menjadi kalimat membuang sampah di tempat sampah. Itu sebuah keyakinan. Kemudian kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas tersusun, maka ditempel di tempat yang strategis supaya anak selalu mengingat akan keyakinan yang telah disepakati. Selanjutnya tentang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Berikut adalah contoh video posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menarik dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu membuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Ya, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang tetap gak kenyang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sama di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar berdoa untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya kepada orang tertentu. Kalau dengan guru itu mungkin nyaman, tapi kalau dengan guru lain beda. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid ke
berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kita akan saksikan bersama Bu. Dari video tadi ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada apa saja Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersama. Posisi yang ketiga, sebagai teman. Posisi yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, supaya anak kita bisa menerapkan disiplin yang positif, bisa menjadi anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentunya kalau kita di SD ya, tentu masih dengan arahan bimbingan kita. Dari 5 itu yang diharapkan adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Walaupun mungkin kalau memang sudah tidak bisa dikendalikan, mungkin bisa juga kita melakukan posisi-posisi yang lain. Tapi diharapkan yang utama adalah posisi kita sebagai manajer. Kemudian kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ternyata kalau kita
refleksikan bersama. Kebutuhan kita ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup tentang fisiologi ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Serta yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini bisa Bapak Ibu refleksikan sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tanda tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bisa dilakukan dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh. Itu dalam rangka menstabilkan identitas ketika anak melakukan sebuah permasalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau menurut saya stabilkan emosinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini bisa dengan kata adakan cara yang lebih efektif supaya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, kamu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya kan? Itu salah satu contoh kata-kata dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati misalnya seperti itu. Apakah kamu sudah melanggar keyakinan ini? Ya. Kemudian ada juga bisa juga menggunakan kata kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah tindakan yang terakhir, itu menanyakan sebuah keyakinan. Ya, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Restitusi dikenakan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori Holder-Williamson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama ketemu saya. Kenapa ada dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak dosen kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid.
Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga restitusi adalah solusi kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti diseminasi yang saya laksanakan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita sehingga anak didik kita bisa menerapkan budaya positif, bisa menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang percaya diri, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Banyak salah dari perkataan saya, perbuatan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah main-main. Untuk acara main-main, kita isi dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan Bapak Ahmad tadi. Dipersilakan. Saya Pak mau bertanya. Tadi saya sudah mengamati ada sebuah video yang kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Yang saya mau tanyakan, ada seorang anak yang mengelilingi lapangan, ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mohon Pak Ahmad Taufik berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Ini ada yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah sebuah hukuman.
Yang kedua tadi lari keliling lapangan basket 2 kali sama karena terlambat. Hanya saja ini berbeda. Ini adalah karena saat pelajaran olahraga. Yang pertama itu bukan saat jam olahraga, berarti mungkin itu adalah sebuah hukuman karena anak itu telah melanggar aturan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Tetapi ketika di jam olahraga, mungkin ini kenapa konsekuensi? Karena mungkin ini ada sebuah kesepakatan antara murid dengan guru olahraga. Kalau terlambat mungkin ada konsekuensi dan sudah disepakati bahwa itu akan berkeliling lapangan. Jadi kembali lagi ke permasalahannya. Kalau permasalahan itu belum ada kesepakatan, maka itu kalau memang menyakitkan, ada dampak psikis ataupun fisik, yaitu berarti sebuah hukuman. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, maka itu adalah sebuah konsekuensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Rois. Mungkin ada yang lain? Ya, Bu Intan. Terima kasih ya Pak. Tadi kan Bapak memaparkan tentang keyakinan kelas ya. Saya sebagai guru mata pelajaran, apakah boleh saya membuat keyakinan kelas juga? Mohon pemaparan dari Bapak juga tentang saya sebagai guru mata pelajaran. Ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Bu Intan, karena Bu Intan adalah guru mata pelajaran, ya. Apakah perlu membuat sebuah keyakinan kelas? Pertanyaan itu akan saya kembalikan ke Bu Intan. Menurut Bu Intan, apakah perlu Bu Intan membuat keyakinan kelas lagi kalau di kelas kita sudah terpampang keyakinan kelas? Kalau menurut Bu Intan bagaimana? Perlu atau tidak? Perlu. Kalau menurut Bu Intan perlu, silakan buat lagi. Mungkin nanti keyakinan kelas saat pelajaran olahraga tuh, atau mungkin lebih dikenal dengan kesepakatan belajar, mungkin seperti itu. Kalau keyakinan kelas, ya silakan, tinggal namanya saja. Intinya kan kita sama-sama membuat kesepakatan dan diyakini oleh semuanya, baik itu siswa ataupun guru. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kita ada lagi yang lain mungkin? Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih. Monggo Bu Yuni untuk melanjutkan. Baik, terima kasih untuk sesi lain-lain kita rasa cukup. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dan belajar bersama. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas banyaknya kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan saya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan diseminasi kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.